KPK respons klaim Hasto soal tak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Dinamika hukum atau manuver politik? Kasus Harun Masiku kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, yang menyebut dirinya tidak terbukti terlibat dalam skandal suap terkait pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR. Pernyataan ini langsung direspons oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menilai klaim Hasto sebagai hal yang wajar, terutama terkait kurangnya alat bukti atau tidak adanya bukti yang menyeret namanya. Saya pikir ini adalah hal yang wajar Hasto Kristianto menyampaikan itu, ujar Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Februari 2025. Lebih lanjut, Tessa mengapresiasi sikap Hasto yang berjanji akan mengikuti proses hukum secara taat aturan. Ini bisa jadi bentuk edukasi yang baik jika argumentasi itu diuji saat sidang perkara dan dibuka secara transparan, tambahnya. Namun, Tessa menegaskan bahwa penyidik KPK siap menghadapi segala argumentasi di pengadilan. Jika ditanya soal ada atau tidaknya bukti, penyidik akan memastikan bahwa bukti tersebut ada, tegasnya. Tudingan kriminalisasi dan manuver politik tak hanya berhenti di situ. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menuding adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan terhadap Hasto oleh KPK. Dalam konferensi pers di gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Desember 2024, Roni menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang bermotif politik. Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024, ujar Roni. Pihak PDIP juga mempertanyakan dasar penetapan Hasto sebagai tersangka dengan tuduhan obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Pengenaan pasal obstruction of justice dinilai hanya sebagai formalitas teknis hukum saja, lanjut Roni. Dinamika kasus Harun Masiku. Jejak buronan yang kontroversial kasus Harun Masiku mencuat pada awal 2020 setelah terungkap dugaan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Saat operasi tangkap tangan, OTT, digelar, Harun berhasil melarikan diri dan hingga kini menjadi buronan yang paling dicari KPK. Nama Hasto Kristianto ikut terseret dalam pusaran kasus ini setelah beberapa saksi mengungkap dugaan keterlibatannya dalam proses pengaturan PAW. Namun, hingga saat ini, Hasto secara konsisten membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah terlibat dalam suap-menyuap terkait PAW. Analisis, hukum atau politik? Kasus ini memunculkan berbagai spekulasi terkait politisasi penegakan hukum di Indonesia. Beberapa pengamat politik menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka memiliki muatan politik yang kuat, mengingat posisinya sebagai orang penting di PDIP, partai penguasa yang memiliki kekuatan signifikan di parlemen. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa kasus ini sangat sensitif karena melibatkan aktor politik besar dari partai penguasa. Tuduhan kriminalisasi dan motif politik pasti muncul karena momen politik yang sedang panas menjelang pemilu 2029. Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menyebutkan bahwa KPK berada dalam posisi sulit. Jika KPK meneruskan kasus ini, mereka dituduh melakukan kriminalisasi politik. Namun, jika tidak dilanjutkan, KPK dikhawatirkan kehilangan kredibilitas dalam pemberantasan korupsi, ujarnya. PDIP dan KPK, antara solidaritas dan independensi kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang soliditas internal PDIP dan hubungan mereka dengan institusi hukum, khususnya KPK. PDIP secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Hasto, bahkan menyebut kasus ini sebagai upaya pelemahan partai. Namun, KPK tetap berpegang pada independensi dan profesionalisme dalam menangani kasus ini. Tessa Mahardika menegaskan bahwa penyidikan kasus ini dilakukan tanpa intervensi politik. Kami bekerja berdasarkan alat bukti dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun, tegasnya.
Akankah kasus ini mengguncang panggung politik nasional? Kasus yang melibatkan nama besar seperti Hasto Kristianto tentu berpotensi mengguncang konstelasi politik nasional, terutama menjelang pemilu 2029. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 jelas tidak ingin kehilangan pengaruh politiknya akibat kasus ini. Selain itu, kasus ini juga menjadi ujian bagi KPK untuk membuktikan bahwa mereka tetap independen dan tidak tunduk pada tekanan politik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum atau justru menjadi ajang politisasi? Proses hukum dan implikasi politik kasus ini menempatkan Hasto Kristianto di persimpangan antara hukum dan politik. Di satu sisi, ia harus membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Di sisi lain, ia menghadapi tudingan kriminalisasi yang bisa merugikan karir politiknya serta citra partai. Bagi KPK, kasus ini menjadi ujian integritas untuk tetap independen dalam penegakan hukum. Sementara bagi PDIP, kasus ini menjadi tantangan untuk mempertahankan soliditas partai dan citra politik di tengah badai kasus hukum yang melibatkan salah satu petingginya. Kasus ini masih panjang dan penuh dinamika. Bicara suci, tapi di gelap kau mainkan peran sendiri. Kau bilang tak bersalah, kau bilang difitnah, tapi jejakmu tak bisa hilang begitu mudah. Di balik bayangan, kebenaran menghilang. Harun Masiku entah di mana sekarang. Bilang tak bersalah, kau bilang difitnah, tapi jejakmu tak bisa hilang begitu mudah. Di balik bayangan, kebenaran menghilang. Harun Masiku entah di mana sekarang. Di mana keadilan? Oh negeri yang malang. Permainan politik penuh tipu muslihat. Jangan kau sembunyi di balik retorika. Suara rakyat tak bisa diungkap selamanya. Kata-katamu seperti sandiwara, berkelok-kelok menutupi fakta. Jika kau bersih, tunjukkan bukti. Jangan berlindung di balik partai dan kuasa. Rakyat tak buta, rakyat tak lupa. Semua pertanyaan masih menggema. Jika kau tak salah, kenapa kau resah? Mengapa kebenaran selalu dipaksa lelah? Di mana keadilan? Oh negeri yang malang. Permainan politik penuh tipu muslihat. Jangan kau sembunyi di balik retorika. Suara rakyat tak bisa dibungkam selamanya. Harun Masiku masih jadi misteri. Sampai kapan kau terus bersembunyi? Keadilan tak akan mati. Cepat atau lambat kebenaran bersaksi. Dimana janji, dimana nurani. Suara rakyat kini kau ingkari. Di balik meja kau bicara suci, tapi di gelap kau mainkan peran sendiri. Kau bilang tak bersalah, kau bilang difitnah, tapi jejakmu tak bisa hilang begitu mudah. Di balik bayangan, kebenaran menghilang. Harun Masiku entah di mana sekarang. Di mana keadilan? Oh negeri yang malang. Permainan politik penuh tipu muslihat. Jangan kau sembunyi di balik retorika. Suara rakyat tak bisa dibungkam selamanya. Kata-katamu seperti sandiwara, berkelap-kelap menutupi fakta. Jika kau bersih, tunjukkan bukti. Jangan berlindung di balik
dari partai dan kuasa. Rakyat tak buta, rakyat tak lupa. Semua pertanyaan masih menggema. Jika kau tak salah, kenapa kau resah? Mengapa kau resah? Mengapa kebenaran selalu dipasaran? Di mana keadilan? Oh negeri yang malang bermainnya politik penuh tipu muslihat. Jangan kau sembunyi di balik retorika. Suara rakyat tak bisa dibungkam selamanya. Keadilan, oh negeri yang malang bermainnya politik penuh tipu muslihat. Jangan kau sembunyi di balik retorika. Suara rakyat tak bisa dibungkam selamanya. Masihku masih jadi misteri. Sampai kapan kau terus bersembunyi? Keadilan tak akan mati, cepat atau lambat kebenaran bersaksi.